Terus sama sekarang hak dan kewajibannya dengan ADK aslinya gitu kan Pak. Apalagi pada saat ini LPS sedang masa transisi, nah sehingga kita harus setelah ini saya akan langsung rush, mohon maaf nih untuk meninggalkan tempat karena langsung 3:30 akan ada pertemuan untuk menunjuk sebenarnya Pak Ketua Pelaksana kira-kira dalam beberapa hari ke depan karena pemilihan yang baru belum diumumkan oleh DPR dan mungkin kemudian ke Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Managing Director Investor Trust Bapak Hari Gunardo, ini rekan saya beserta jajaran, kemudian juga ada Country Manager Previous ya Mr. Srinath Narasimhan, kemudian Executive Director Intellectual Business Community atau IBC Bapak Dr. Bayu Prawira MBA yang barusan ngasih buku ke saya Pak. Bapak Ibu perwakilan Bank Umum, di sini banyak semua familiar saya kira karena ini teman-teman perbankan, ada dari Bank Umum konvensional, ada Bank Umum Syariah dan juga ada BPD ya. Dan juga tentu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di acara yang saya anggap penting hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin memberikan sedikit saja mungkin gambaran makro ekonomi yang saya kira sebagian dari teman-teman sudah hafal ya. Situasi kita memang pada saat ini bisa dikatakan tidak sedang baik-baik saja, terutama dalam situasi global yang bisa dikatakan mengalami bukan lagi transformasi Pak sebetulnya itu. Bisa dikatakan revolusi sebenarnya luar biasa, terutama di dalam konteks perdagangan dan investasi ya. Di mana rezim WTO atau World Trade Organization yang selama ini kita kenal mengatur perdagangan dan investasi dunia itu sekarang itu dibalikin Pak ke tahun sebelum 95. Jadi ini adalah tindakan yang dilakukan secara unilateral oleh Amerika Serikat yang akhirnya juga direspon oleh negara lain. Sehingga bisa dikatakan seolah-olah pada saat ini yang namanya WTO itu sudah ditinggalkan begitu saja nih Pak. Jadi rezim yang tadinya sangat menentukan certainty atau paling tidak predictability dari perdagangan dan perekonomian internasional secara keseluruhan ini kemudian menjadi being left out. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, dari perekonomian global itu yang seperti saya katakan barusan memang menghadapi perang dagang yang terutama yang sangat-sangat bisa merubah situasi untuk secara permanen kemungkinan ke depan akan seperti apa. Termasuk juga ini dalam isu-isu yang bagaimana masing-masing negara itu kemudian harus melakukan negosiasi yang pelik ya Pak satu dengan yang lain, sehingga sebagian negara merasa worse off, sebagian negara merasa better off. Ini situasi yang sebetulnya dihindarkan oleh kita nih. Tetapi memang setelah sekian lama ini terjadi semacam upheaval misalnya dalam situasi ekonomi global. Kemudian ini ada agak sedikit settle ya, sehingga Amerika Serikat dan negara-negara di dunia itu sudah beberapa tarif ini sudah bisa disepakati ya. Yang buat Indonesia ini kita dapat hadiah 19% sebagai basisnya ini. Nah, sehingga dengan mulainya settle ini kita sama-sama tahu bahwa IMF nih, International Monetary Fund itu sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi globalnya itu naik sedikit ya menjadi 3% nih pada 2025 dan 31% pada 2026, dari sebelumnya itu 2,8% dan 3%. Nah, sejalan dengan itu tentu proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik juga direvisi meningkat menjadi 4,8% pada 2025-2026 dari sebelumnya hanya 4,7%. Nah, di tengah dinamika global tersebut kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia perekonomian Indonesia kita tetap solid ya. Pada kuartal kedua ini yang data yang terakhir yang kita dapat tahun 2025 itu PDB kita itu tumbuh 5,12% year on year ya. Ini yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS. Lebih tinggi tentu saja dari perkiraan 4,8% yang sebelumnya kita sampaikan.
sektor manufaktur itu masih berada di zona kontraksi ini memang. PMI kita nih, Purchasing Manager Index itu ada di angka 49,20. Tetapi sebenarnya ini bisa dikatakan membaik ya dibandingkan sebelumnya sebesar 46,90%. Nah sementara itu indeks keyakinan konsumen juga tetap optimis, ini ada di level 118,1. Nah ini juga penting tentu saja untuk teman-teman nih para pengusaha termasuk perbankan. Surplus neraca perdagangan juga masih berlanjut dan cadangan devisa tetap juga terjaga tinggi. Ini kekuatan-kekuatan ekonomi kita yang sampai saat ini alhamdulillah masih tidak tergoyahkan Pak ya. Jadi kemudian juga kalau kita lihat sektor perbankan Indonesia juga tentu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa perbankan kita itu menunjukkan daya tahan yang sangat kuat ini di tengah dinamika perekonomian dan politik global dan juga dinamika ekonomi domestik ya. Kinerja perbankan diproyeksikan itu tetap stabil meskipun terdapat perlambatan pertumbuhan kredit yang ya ini sebetulnya sejalan dengan siklus ekonomi ya, tentu saja kalau bank itu tentu saja akan memberikan kredit ketika demand itu sangat tinggi dan kebalikannya juga sama gitu, jadi bank juga mungkin akan sedikit slow down ketika permintaan juga slow down. Nah pada Juli 2025 pertumbuhan kredit itu masih tumbuh sebesar 7,03% year on year. Dan dana pihak ketiga itu DPK itu sekitar DPK perbankan itu tumbuh sebesar 7% year on year. Itu angkanya itu kalau di angka nominalnya itu dalam angka 8.000 triliun lebih ya itu untuk pertumbuhan kredit dan untuk untuk dana pihak ketiga itu sekitar 9.000 triliun. Ini jumlah yang tidak sedikit sehingga sebetulnya secara overall bisa dikatakan likuiditas di perbankan kita itu masih kuat. Jadi seperti yang terlihat ya dengan rasio alat likuid non core deposit ini ILNCD dan alat likuid dana pihak ketiga atau AL DPK masing-masing sekitar 119,43%, ini tentu di atas threshold ya 100% dan 27,08% masih di atas threshold ini yang ditetapkan 10%. Kalau kita lihat kualitas kredit teman-teman sekalian juga tetap terjaga ya, rasio NPL non performing loan kita itu gross itu masih 2,8%. Ini kalau kita lihat gross ya itu masih juga jauh dari 5%. Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari kita lihat juga permodalan nih capital adequacy ratio yang berada di level tinggi yaitu sebesar 25,88%. Ini kalau kita lihat capital adequacy ratio teman-teman sekalian di seluruh negara ASEAN dan kebanyakan negara lain sebetulnya Indonesia itu negaranya paling tinggi nih Pak. Kalau CAR-nya itu yang lain yang paling tinggi di sekitar kita itu paling sekitar 20%. Nah ini sehingga jadi bantalan sebetulnya bisa dikatakan dalam menghadapi berbagai situasi yang uncertain seperti dewasa ini. Nah Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, OJK tentu saja mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi operasional antara lain melalui sinergi antar bank dan penguatan digitalisasi perbankan. Tadi seperti dikatakan Pak Eri ya Pak. Kesiapan infrastruktur operasional dan IT di tengah-tengah tren digitalisasi perbankan saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Ini yang harus dipenuhi. Persaingan, saya sering mengatakan di berbagai kesempatan Bapak Ibu sekalian, persaingan tak lagi datang dari sesama bank tetapi juga dari fintech, big tech dan juga platform digital lainnya. Nah, masifnya perkembangan teknologi informasi mendorong tentu saja inovasi produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, OJK senantiasa mengingatkan bahwa daya saing atau competitiveness dan eksistensi bank pada saat ini dan mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan bank. Sekali lagi saya katakan ini akan sangat tergantung kepada eksistensi bank pada saat ini lebih tergantung pada kemampuan bank di dalam menerapkan dan mengelola teknologi. Jadi acara hari ini pas Pak, bisa dikatakan begitu. Jadi memang ke depan itu mau tidak mau nih, kalau bank mau semakin kompetitif, kalau sebagian kompetitif tentu IT ini harus dari waktu ke waktu diperkuat. Nah oleh karena itu OJK juga senantiasa mengingatkan nih bahwa daya saing, nah ini yang bisa saya sampaikan itu akan ke depan itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana canggihnya. Nah ini tentu pemenuhan penerapan IT yang sophisticated atau bisa dikatakan sophisticated lah, bisa yang paling sophisticated itu kan tidak murah Bapak sekaliannya. Oleh karena itu saya kira memang
state of the art technology itu kemudian memang tetap harus diupayakan bagaimanapun juga. Oleh karena itu ini akan menimbulkan pressure tersendiri sebetulnya bagi bank-bank di Indonesia termasuk ini, karena bank di kita itu kan ada 105 bank, Pak. Dan itu kebanyakan ada di KBMI 1 dan KBMI 2. Dan bisa diketahui lah Pak, apalagi kalau tadi Pak Heri menyebutkan mengenai bagaimana kita kalau menerapkan yang namanya super app, itu very expensive Pak. Dan itu tentu dengan walaupun investasinya sangat ekspensif, tetapi itu worth it gitu. Dalam pengertian memang ini yang meng-attract sebetulnya bisa dikatakan retail customer, yang merupakan dasar, mungkin dasar yang bisa dikatakan dasar operasi perbankan yang paling sehat sebetulnya. Jadi apabila memang bank itu kebanyakan dibiayai dari retail customer yang notabene itu bisa dikatakan ya bisa lebih murah, bukan nasabah-nasabah kelas yang mahal. Yang saya perhatikan ini yang harus dilakukan oleh beberapa bank, khususnya KBMI 1 2 itu memang harus bernegosiasi dengan tingkat suku bunga yang sangat mahal. Oleh karena itu tentu Bapak Ibu sekalian, ini saya selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan itu selalu bagaimanapun juga kita selalu mendorong terus-menerus dilakukan upaya konsolidasi ya. 105 bank terus terang bagi struktur pasar perekonomian kita ini masih terlalu banyak. Jadi mungkin para teman-teman di sini, para direksi bank yang hadir ya, juga mungkin pengurus bank lain dan mudah-mudahan juga ada pemegang saham, betul-betul memperhatikan ini gitu. Jadi ke depan itu saya kira lebih baik jumlahnya sedikit gitu dengan merger, dengan diakuisisi dan lain sebagainya, tetapi saya kira kapasitas teman-teman sekalian di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi semakin baik. Karena bisa dikatakan begini teman-teman, sering ini kalau teman-teman membaca textbooknya dari Frederick S. Miskin gitu mengatakan bahwa bagaimana pertumbuhan suatu perekonomian negara itu akan sangat ditentukan dengan berfungsi baiknya sistem keuangan. Dalam hal ini sistem perbankan ya, karena di kita itu kan masih bank driven ekonomi. 80% dari sektor keuangan itu sekarang masih dikuasai oleh bank. Oleh karena itu sebetulnya performance bank ini akan menentukan apakah nanti misalnya nih yang namanya Indonesia Emas tahun 2045 itu sangat ditentukan bagaimana sebetulnya kita kemudian akan merubah struktur perbankan nasional kita. BPR juga akan dari waktu ke waktu jumlahnya tentu dari 1.500 akan kita kurangkan. Bank umum juga akan terus-menerus akan berkurang. Pada suatu titik tertentu yang kita anggap itu akan memiliki memiliki dalam bahasa gaulnya memiliki daya tendang lah gitu Bapak. Daya tendang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia ini. Karena tanpa itu saya kira memang agak berat ya Pak untuk bagaimana kita bisa mengejar dengan negara-negara lain. Tentu ada beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan, tetapi intinya adalah teman-teman be prepare untuk terus melakukan upaya-upaya konsolidasi, karena persaingan itu kemudian akan ditentukan oleh bagaimana penerapan teknologi yang semakin dari waktu ke waktu semakin canggih. Nah, OJK tentu saja akan sangat-sangat mendukung dan akselerasi transformasi digital perbankan melalui berbagai penerbitan regulasi dan kebijakan. Ini tentu sudah rekan-rekan sekalian sudah mengetahui. Sebagai contoh pada tahun 2020 juga OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025 atau yang kita sebut sebagai RP2I sebagai strategi pengembangan perbankan ke depan yang menjadi acuan bagi bank dalam mengembangkan bisnisnya serta pijakan bagi bank dalam memperkuat ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan. Dalam penyusunannya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kami memahami bahwa digitalisasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam mendorong perbankan nasional yang resilient dan berdaya saing dan kontributif, sehingga secara khusus kami menempatkan aspek digitalisasi sebagai salah satu pilar dari RP2I tersebut, yaitu pilar kedua adalah akselerasi transformasi digital. Nah, pilar ini menekankan penyelenggaraan produk dan layanan digital yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan nasabah serta dapat dilakukan dengan adopsi emerging technology melalui kerjasama dengan berbagai penyedia jasa teknologi informasi maupun juga kolaborasi ini dengan seluruh pihak gitu, seluruh pihak terkait ya.
Seluruh hal ini dilakukan dengan tentu saja memperhatikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi yang memadai. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut sekaligus kebijakan turunan dari pilar 2 RP2I tersebut, OJK telah meluncurkan cetak biru transformasi digital perbankan atau cetak biru sebagai panduan bagi industri perbankan dalam menyelenggarakan aktivitas digitalnya. Cetak biru ini menekankan fokus pada 5 elemen utama yang akan memberikan kebijakan digitalisasi untuk perbankan, yakni meliputi pedoman implementasi data, teknologi, manajemen risiko, kemudian juga kolaborasi dan tatanan institusi pada industri perbankan. Jadi 5 elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen atau consumer centric orientation. Oleh karena itu, nasabah menjadi elemen ke-6 dalam cetak biru ini, sekaligus menjadi tujuan utama dari transformasi digital. Jadi itu kira-kira karena customer experience itu yang sangat-sangat menentukan. Kemudian juga untuk melengkapi cetak biru transformasi digital perbankan tersebut, juga OJK juga menerbitkan buku panduan resiliensi digital dan digital resiliensi pada tahun 2024 yang lalu ya, yang memuat digital resiliency framework. Kerangka ini dirancang untuk memberikan pedoman bagi industri perbankan dalam membangun dan mempertahankan ketahanan digital yang kokoh, khususnya di tengah dinamika bisnis yang cepat berubah dan tantangan teknologi yang semakin kompleks. Salah satu hal yang dihadapi industri perbankan yang perlu dicermati secara seksama adalah tata kelola atau good corporate governance. Jadi tata kelola merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha bank untuk dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian dari POJK nomor 17 mengenai tata kelola ini, karena saya kira masih saja tentu saja tantangan dalam tata kelola ini tidak mudah kita hadapi, karena mungkin dalam persaingan yang tadi yang saya sampaikan, gambaran 105 bank harus bersaing dalam pasar yang cukup ketat, tentu juga kadang-kadang menimbulkan ekses ya. Ekses ini terkadang menyimpang gitu, sehingga ini mengganggu governance secara menyeluruh di bank tersebut. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perbankan sekalian, bukannya niat OJK untuk mempersulit tentu saya Bapak Ibu sekalian, tetapi memang integritas sistem itu merupakan kata kunci ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya kira kalau kita ini di perbankan itu bisnisnya adalah bisnis trust, bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaan itu hilang, ya berakhir sebetulnya bisnis kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin sekali lagi yang perlu diperhatikan betul adalah bagaimana tata kelola itu diterapkan. Ya ini tentu ada hal-hal tertentu ya di dalam pengelolaan bisnis yang kita harus mengedepankan. Ada tidak semacam rules and regulation, tetapi juga ya nilai atau value yang kita hormati sebetulnya di dalam khususnya di dunia perbankan kita. Kemudian ada etika, prinsip, dan tentu saja tadi yang menjunjung profesionalisme dan integritas. Nah, pelaku industri perbankan itu harus senantiasa menjaga integritas dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik ya, sehingga dapat mencegah perbankan dari praktek yang tidak sehat termasuk tindak pidana. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu cara yang paling pasti untuk menjamin pertumbuhan bisnis perbankan yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Nah, teman-teman sekalian, mungkin salah satu poin yang juga perlu saya sampaikan, Undang-Undang P2SK kita, apa yang disebut dengan Undang-Undang Omnibus Financial di Indonesia itu, salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman, kalau ke OJK itu sebagai pengawas itu tidak diberikan waktu lagi yang panjang Pak untuk menyehatkan bank itu. Jadi kalau bank tidak bisa disehatkan, misalnya ada masalah dalam 1 tahun, itu sudah masuk ke proses resolusi ya. Itu yang LPS itu. Dimasukkan untuk diresolusi, apakah itu akan dibubarkan atau akan di purchase and assumption, itu tergantung LPS. Nah, saya tuh memiliki 2 tugas Pak. Jadi saya yang menyerahkan masalah, saya juga yang menangani masalah. Karena saya sendiri adalah ex officio, ex officio-nya dari ADK LPS. Nah, tentu beban ini tidak mudah, oleh karena itu juga pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin meminta teman-teman betul
untuk sama-sama menjaga bisnis keuangan ini dengan baik, bisnis perbankan dengan baik, karena saya kira ini adalah dunia kita, adalah bisnis Bapak Ibu sekalian yang tentu harus kita terus perhatikan dan untuk semakin baik dari waktu ke waktu. Akhirnya nih sebagai penutup kami menyambut baik nih inisiatif dari acara Digital Banking Award 2025 ini yang oleh Investor Trust dan Intellectual Business Community ya. Pada hari ini kami berharap hal ini dapat tentu saja menjadi pemicu semangat bagi industri perbankan untuk terus memperkuat infrastruktur digital ya, khususnya dan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital di bank masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pemegang saham yang hanya semata-mata minta dividen Pak ya gitu, 100% dividen ditarik, nah diingetin Pak ya, kira-kira banknya tuh udah bagus nggak sih sebetulnya infrastruktur IT-nya, kalau belum beres jangan mau ngasih 100% Pak ya. Jadi kita harus negosiasi. Jadi di PWJK 17 itu jelas Pak, Bapak Ibu sekalian itu diperkenankan untuk negosiasi. Karena yang namanya dividen payout itu sekarang kita atur Pak. Jadi tidak bisa semenang-menang, misalnya pemerintah daerah nih ke BPD, saya perlu duit tarik 100%, nggak bisa Pak. Jadi harus ada negosiasi dulu dengan OJK dan dengan manajemen bank. Ini bank ini masih perlu diperhatikan di mananya. Pakai ini dulu, diperkuat banknya, kemudian baru sisanya untuk dividen. Nah ini mungkin sesuatu hal yang mungkin menarik ya untuk mungkin nanti ke depan untuk bagaimana hal ini bisa dimanage oleh rekan-rekan sekalian. Jadi kami juga mengucapkan selamat nih kepada para pemenang yang mendapatkan penghargaan yang bergengsi hari ini. Dan maaf saya tidak bisa menyaksikan nanti pembagian hadiahnya, tetapi saya yakin hadiahnya pasti mahal itu. Ya Pak, hadiahnya uang atau bukan Pak? Oh bukan ya, piala. Kalau ngasih uang ke bank, wah berat Pak itu. Jadi kayak ngasih garam ke laut. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam membangun industri perbankan yang tangguh, berdaya saing dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada